Selamat malam, kita mulai ya untuk materi berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang navigasi menu pada ASP.NET. Nah, secara default, waktu kita membuat si project, ya, project webcore ini, maka otomatis akan dibuatkan untuk navigasi menunya. Nah, di sini kita menggunakan set ya. Dia ada set HTML, CSS HTML. Ya. Nah, di sini ada namanya viewport. Viewport itu digunakan untuk mekanisme routing secara global. Jadi kita tidak perlu menambahkan setiap halaman satu-satu. Jadi akan membaca si projectnya, ya, namespace-nya, project, kemudian lokasinya di directory mana, ya, di pages. Kemudian dia menambahkan tag helper-nya berupa MVC tag helper. Nah, setelah dia dibaca si viewport, maka dia akan lihat view stat-nya. Nah, di view stat ini berisi tentang master layout. Layout yang disediakan master itu apa? Nah, di sini yang dijadikan master layout adalah underscore layout. Jadi semua menu, semua tampilan itu akan secara default melihat si layout. Nah, di sini. Nah, ini halaman HTML, ada head, ada body, kemudian di sini ada header, kemudian container ya, sama footer. Nah, di header itu berisi nanti menu, di container isinya adalah body dari si halaman HTML-nya. Atau di setiap menu itu dia akan melihat si main-nya. Yang nanti akan dirubah adalah render body. Render body itu dia otomatis akan menampilkan halaman HTML dari setiap menu-menu yang kita bikin. Kalau footer di yang menu bawah itu footer, nah ini dia dibagi 3. Nah, misalnya kita ganti nih jadi absen. Nanti akan kelihatan. Nah, kemudian ini di header adalah berisi menu-menu. Oke. Nah, secara default akan seperti itu. Bagaimana untuk menambahkan menu? Nah, contoh di sini saya akan menambahkan menu si sini. LI class nav item ya. Nah, kita tambahkan A class nav link text nah, SP area, kemudian ASP page. Ini halaman ASP-nya kemana? Nah, misalkan ini adalah kita kasih nama menu apa ya? Recap. Oke. Recap. Kita save. Nah, jadi di sini menu kita tinggal tambahkan di sini. Dia menggunakan ULI. Ini untuk kayak semacam apa ya, drop down sih sebenarnya dia, tapi karena kelasnya kelas bukan drop down, dia akan jadi ada ke kanan. Oke. Kemudian kita coba running ya. Terminal.net run. Ya, ke halaman localhost. Kita klik aja. Oke. Dia akan kita logout dulu. Dia harusnya langsung ke halaman login. Kita admin absen, passwordnya admin. Dia lalu masuk halaman sini. Nah, maka di sini ada home. Kalau klik ke home, privacy berubah privacy. Recap. Nah, recap diklik ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum bikin menunya. Agar si recap ini berubah sesuai halaman dia, maka kita harus menambahkan. Saya close. Kita tadi bikin halaman recap. Kita harus tambahkan untuk si recap.
Recap kita tambahkan dengan new file, ya, di pages, new file, ya. Kita kasih namanya recap.cshtml. Oke. Kemudian kita tambahkan untuk si new file recap.cshtml.cs. Oke. Nah, kemudian kita akan edit untuk recap CSHTML-nya, ya. Kita tambahkan untuk page-nya, add page. Oke. Kemudian kita tambahkan model namanya recap model. Kita tambahkan add. Nah, layoutnya ini kan kita mengikuti, berarti kita nggak usah edit layout, tinggal view datanya aja. Kita rubah. Untuk title-nya kita rubah. Title-nya adalah halaman recap. Oke. Kemudian kita bikin heading satu nih. Kita panggil aja view data title. Tambahkan halaman recap data. Kita save. Nah, di CSHTML ini kan ada error nih, recap model, karena memang kita belum bikin recap modelnya. Maka kita harus bikin recap model, ya. Kita lihat namespace-nya apa sebenarnya. Kan kita harus bikin namespace-nya. Nih, namespace. Kita harus tahu namespace-nya itu adalah, kita lihat project yang ini, absensi online. Nah, kita lihat namespace-nya apa. Kita copy aja. Biar satu namespace. Nah, baru kita bikin public class recap model. Nah, recap model dari mana? Nah, ini yang kita bikin. Kelasnya recap model. Maka di recap model HTML kita bikin seperti ini. Tapi dia ekstensi page model. Bikin seperti ini. Nah, biar dia ke bawah ya. Nah, page modelnya ini kan ada warna merah nih. Nah, kita harus resolve. Klik aja di page model. Nah, di sini ada gambar lampu ya. Gambar lampunya kita klik. Kita klik aja using Microsoft ASP.NET Core. Maka otomatis di atas akan muncul. Baru kita masuk ke si dalamnya. Kita bikin private, read only, logger. Recap model. Kita kasih nama logger. Ini double G ya. Logger. Ini sama, kita harus import lagi. Kita klik aja. Nah, ini, using Microsoft Extension Login. Otomatis dia beres. Kita bikin construction-nya. Public, recap model, logger, recap model, logger. Berarti logger sama dengan logger. Nah, jadi kita bikin log-logarnya ini diisi dari lognya si recap model. Kemudian kita bikin on get-nya ya. Public void
on get. Karena kita tidak akan melakukan apapun terhadap menu ini, maka kita biarkan saja on get-nya kosong. Oke, ini lihat netpage recap CS HTML, CS HTML di recap model nih. Harusnya udah nggak ada error. Ini recap model, ini sama, page model, ilog recap model, ini udah. Nah, kadang kalau error kayak gini, ini kita harus restart si visual code-nya, nanti dia akan baik lagi. Dia ada nggak untuk project. Ini nggak ada, biarin aja, nanti kita coba running dulu ya. Nah, kita coba running dulu. Dan nama sudah model come phone. Oke, saya coba running ya. .net run. Kalau nggak mau dia, kita harus restart si. Oke, ini nggak mau ya. Kita coba akan restart si visual code-nya. Nah, kita buka. Bentar ya. Kita akan buka visual code-nya. Mana ini visual code? Oke. Kita akan lihat recap. Kok masih error ya? Namespace name recap model. Public class recap model. Pages sudah benar. Model recap model. Kok nggak mau ya? View bar. Kadang error kayak gini nih. Enggak dong. Kadang yang kayak gini nih yang bikin
login, MVC reserve page. Reserve page sudah ada, absensi online. Ini page-nya memang kita di login CSHTML, recap CSHTML, recap CSHTML, absensi online. Ini referensinya kemana? Oke, kesini udah benar. Tapi kenapa dia nggak mau ya? On get, public class, recap model. Pages recap CSHTML add page. Model. Recap CSHTML.cs. Harusnya udah nggak ada error ini. Problem. Ini di sini diinfokan absen online. Diinfokan nggak ada, padahal Oke, sorry. Ini namespace-nya salah nih. Namespace-nya, makanya error. Nah, tadi saya lihat di sini absensi online. Nah, ini ada salah namespace ini. Ini absensi online. Nah, di sini recap CSHTML. Ini kita harus lihat ya. Namespace-nya yang ini. Misalkan saya pakai absen. Oh, dia namespace-nya ada 2. Nah, misalkan kita pakai yang ini, dia akan ada error. Nah, kita lihat aja. Misalkan kita namanya udah sama nih, di sini ada recap, ada recap. Nah, kita lihat view problemnya. The tab of namespace, name recap model, cannot be found. Are you missing direction? Nah, kita lihat ke paling belakang aja. Ya. Mana sih? Nah, dia ada info tentang dia nggak ada di ini. Ini referensinya absen online. Nah, kita harus ngikutin. Berarti yang di sini kita rubah namespace-nya. Absen online. Nah, setelah ini kita running .NET run. Nah, dia dan tampil. Kita lihat. Oke. Ini tampil langsung ada. Begitu saya klik recap, nah dia halaman recap. Privacy ya privacy, home halaman home. Recap halaman recap. Jadi ini kita dengan menambahkan file maka
halamannya akan terbuat. Nah, terus bagaimana kalau kita mau ngedit navigasinya? Yang dimaksud navigasi kan yang atas nih, navigasi menu. Waktu ngeklik mau kemana? Nah, kita akan rubah. Ini home revisi recap. Nanti akan kita hilangkan revisi home recap ada di pojok sini. Kemudian nanti ada master, nah ada drop down-nya. Nah, kita akan bikin. Nah, ini kalau kita coba kecilin, dia ada menu ini ya. Hamburger menu nih namanya. Ada ini fungsi dari ULL itu seperti ini. Kalau dikecilin dia akan ngikutin hamburger, kalau gede dia akan tampil. Oke. Nah, kita akan masuk ke si ininya, kita close dulu si yang runningnya pakai Ctrl C. Oke. Kita akan rubah menunya biar menunya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk merubah menu kita masuk ke layout. Nah, yang dari sini URL ini kita akan delete nih. Kita pakai yang udah ada. Kita delete langsung dari sini ya. Nah, kita delete menjadi home-nya kemana nih? Bla 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 span navbar collapse flex prospect. Nah, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan div class navbar nav flex grow 1. Kita ada menunya. Kemudian kita tambahkan menu untuk yang div class nav main nav underscore nav. Tadi home-nya div class main nav drop down. Oke, setelah kita bikin main nav drop down, kita bikin button class main nav drop button. Oke, biar ada drop down-nya master, kita pakai di kelas FA karet. Jadi ini untuk masternya bisa diklik gitu kan. Jadi kelas main nav drop down konten href. Nah, selain menggunakan ASP page, kita juga bisa menggunakan href. Mahasiswa kelasnya navlink text ya. Navlink text dark ya. Mahasiswa. Kemudian kita tambahkan untuk si dosen. Ini kita ganti dosen. Nah, setelah kita punya masih ada dosen, kita tambah untuk si satu lagi div class main navbar. Kita untuk menambahkan si yang halaman rekap. Tadi kan ada di rekap. Kita copy aja dari yang si index
backup. Dari sini kita menunya udah selesai ya. Kita coba running dulu nih. .NET run. Oke. Tampilannya seperti ini. Menunya kelihatan semua, home, master, backup, mahasiswa, dosen. Ini kan nggak bagus nih. Kita maunya kan yang tampil cuma home, master, sama recap. Mahasiswa, dosen, kita klik master, maka dia akan turun. Nah, ini untuk merubah tampilannya biar bagus itu digunakan namanya CSS. Ya. Oke, kita lihat untuk penggunaan CSS-nya. Nah, kita tambah aja di sini. Style, ya. Tambahkan style untuk penambahan CSS-nya. Ya. Oke. Kita tinggal tambahkan CSS untuk stylenya. Kita tambahkan sesuai yang tadi kita bikin kelas-kelasnya. Navbar. Kita bikin overflow-nya hidden. Nah, jadi dia nggak kelihatan ya. Yang tadi yang menunya itu overflow-nya kita bikin hidden. Kemudian kita lanjutkan navbar A. Kalau di A itu ada ahrefnya, itu kita bikin float-nya left, font size 16 px. Oke. Color-nya white. Kemudian text alignment center, dia biar rata tengah. Padding-nya 14 px sama 16 px. Dekorasinya kita nggak kasih dekorasinya. Oke. Kemudian drop down. Float-nya left, overflow-nya hidden. Kita bikin lagi myNav drop down sama myNav drop button. Untuk si drop down masuk drop buttonnya itu kita bikin font size 16 px dan border none, outline none, paddingnya sama 14 px sama 16 px, background color inherit ikut ya, font family inherit juga, marginnya kita bikin 0. Dan navbar hover. Nah, ketika ada ahref kita di atas, dikasih kursor di atasnya, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan seperti ini. myNav drop down hover. Ya. myNav drop button. Nah, ketika kursor berada di atasnya, makanya background color kita rubah jadi merah.
Kemudian main drop down content. Maksudnya displaynya kita bikin none. Kemudian positionnya absolute. Background color kita bikin colornya itu bikin kremnya hitam aspal dan namanya apa ya, min width kita bikin 160 px, X shadow 0 px 0 px 0 px sorry 8 px 16 px. Nah, jadi atas, kanan, bawah, kiri. Kemudian RGBA 0,0,0,0.2. Nah, Z index 1. Kemudian dot myNav drop down content A, kita bikin floatnya none, colornya kita bikin black, paddingnya 12 px sama 16 px, text decoration none, display lock, text alignment. Kemudian untuk dot myNav drop down content A, hovernya hover, background color ketika dia melewati si yang anaknya kita ganti ke warnanya jadi yang krem itu. Kemudian myNav drop down myNav drop down content, kita bikin displaynya block. Artinya ketika ada dua titik ini ya, ini titik, artinya dua kelas ini mempunyai menu yang sama. Oke. Nah, kita coba running. Sorry, ini mana nih lagi? Oh, RGB-nya. Halaman ini banyak kan. Dia ngasih tahu kalau ada error. Ini udah nggak ada error, kita terminal. .NET run, kita running. Nah, kita buka. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Nah, ketika kita ada yang tadi kan udah hilang tuh, yang ini tampilan bawah. Dan ketika hover, artinya ini ada kursor naruh ke atasnya, bordernya jadi merah. Tapi yang di bawah, di mahasiswa dosen, warnanya berbeda. Ini tadi fungsi yang dari tadi hover yang dua bawah. Nah, ini merah. Waktu klik ini belum bisa, kan belum ada nih. Kalau pakai ini kan pakai Ahref. Kalau Ahref, meski menunya belum ada, dia akan tampil. Ya. Tapi kalau yang tadi rekap kan pakai ASP, nah itu nggak tampil. Jadi perbedaan adalah seperti itu. Kalau kita mau pakai si ASP, kita lebih aman. Artinya kalau memang filenya belum ada, ya dia nggak akan kemana-mana. Tapi kalau pakai Ahref, filenya nggak ada pun dia akan tampil. Oke. Jadi
begitulah perbedaannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.